Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini ba'da salat subuh berjamaah. Allah mengizinkan kita untuk bersua kembali melanjutkan kajian kita Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, mendidik anak di atas Al-Quran dan Sunnah, karya dari Fadilatul Syekh Abdussalam As-Sulaiman hafizahullah. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas yakni berkaitan dengan manfaat anak yang soleh, ya. Betul tidak? Ya, kita sudah membahas tentang manfaat anak yang soleh, yakni anak-anak kita yang terdidik di atas kesolihan, maka dia bisa menjadi sebab kita senantiasa mendapatkan pahala yang mengalir. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan ini kita akan melanjutkan, yaitu kewajiban mendidik anak di atas kebaikan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara metode yang ditempuh oleh Syekh Abdussalam As-Sulaiman di dalam menyusun bukunya ini adalah susunan yang sistematis, yang bagus, ya. Karena beliau hafizahullahu ta'ala setelah menerangkan bahwasanya anak itu adalah nikmat pemberian dari Allah sekaligus amanat, anak itu adalah perhiasan sekaligus ujian atau fitnah dan cobaan. Kemudian juga penulis menerangkan tentang anak-anak soleh itu di dalam Al-Quran itu disebutkan selalu dalam bentuk doanya ibadur rahman, doanya para nabi dan rasul, doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Ibrahim dan yang selainnya, yang menunjukkan bahwasannya kesolihan anak itu ada di tangan Allah, ya. Lalu kemudian Syekh menjelaskan tentang keutamaan atau manfaat memiliki anak yang saleh. Ini semua untuk menghasung dan menyemangati kita agar kita bisa mendapatkan anak-anak yang saleh, yang bermanfaat bagi orang tuanya. Tapi ternyata kesolehan anak ini ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah pendidikan. Kewajiban mendidik anak di atas kebaikan. Dan inilah yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kelak yang akan dihisap oleh Allah itu bukan anak kita soleh atau tidak soleh, bukan. Tapi yang akan dihisap adalah sejauh mana kita membersamai anak kita di atas pendidikan, di atas pengajaran, di atas ta'lim, ta'dib, tahdzib dan seterusnya. Bagaimana kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan adab kepada mereka, mengajarkan akhlak yang mulia dan seterusnya, ya. Itu yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan anak kita soleh atau tidak soleh, bukan. Itu di luar dari kemampuan kita. Kemampuan kita adalah berusaha dan mengupayakan agar anak kita diberikan kesolehan oleh Allah. Jadi kewajiban kita adalah mendidik mereka di atas kebaikan. Nah, di sini penulis yaitu Syekh Abdussalam hafizahullah berkata, maka diwajibkan bagi para ayah dan para bunda, para bapak dan ibu untuk menaruh perhatian. Artinya memperhatikan kepada pendidikan anak-anaknya di atas kesalihan, di atas kebaikan.
agar hal ini bisa menjadi amal soleh bagi mereka. Amal soleh bagi siapa? Bagi orang tua tersebut. Karena mendidik termasuk ibadah. Mendidik adalah bagian dari ibadah yang terpanjang yang dilakukan oleh manusia. Bukankah ketika seorang mendidik anaknya, sejatinya dia sedang mengajak anaknya menuju kepada Allah. Bagian dari ad-da'watu ilallah. Bukankah ketika orang tua ketika sedang mendidik, sejatinya dia sedang mendidik anaknya agar bertaqarrub, mendekat dan beribadah kepada Allah, agar tunduk kepada Allah, agar taat kepada Allah. Bukankah ketika seseorang mendidik anaknya, sejatinya dia sedang menyampaikan perkataan yang paling mulia. Ya. Dan Allah mengatakan, "Waman ahsana qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa yang perkataannya lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah. Ya. Sehingga kita sedang memberikan perkataan yang terbaik pada mereka. Ya. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendidik jangan sampai pendidikan kita ini sia-sia lantaran pertama kita tidak ikhlas karena Allah. Karena kita melakukannya dengan tendensi-tendensi, motivasi-motivasi sekedar duniawi. Aku mendidik anakku supaya anakku menjadi pintar. Aku mendidik anakku supaya anakku sukses di dunia. Aku mendidik anakku agar aku dianggap orang tua yang keren, orang tua yang berhasil. Aku mendidik anakku agar aku dipuji oleh orang, dan seterusnya. Tujuan-tujuan duniawi. Ya. Maka itu semua akan menjadikan pendidikan kita tidak bermanfaat. Ya, karena tidak kita lakukan lillah, karena Allah. Karena itu jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Maka lillahi yabqa." Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan langgeng, akan yabqa, jadi akan terus berjalan. Sehingga apabila kita ingin agar pendidikan kita ini langgeng, lakukan karena Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ternyata mendidik anak hanya dengan keikhlasan, ketulusan hati nggak cukup untuk menjadikan pendidikan ini bermanfaat. Kenapa? Karena agar pendidikan ini bermanfaat, selain kita harus ikhlas karena Allah, kita harus membangun pendidikan di atas dasar ilmu, sesuai dengan kitabullah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah di sini Syekh memberikan judul bukunya dengan judul Tarbiyatul Aulad fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah. Mendidik anak di atas timbangan Al-Quran dan Sunnah. Karenanya apabila seseorang mendidik anaknya meskipun ikhlas tapi tidak berangkat di atas dasar ilmu, maka juga akan sia-sia. Bisa jadi pendidikannya itu akan gagal di dunia dan di akhirat. Wa nas'alullah salamal afiyah. Ya. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendidik anak maka kita harus belajar agar pendidikan kita benar di atas Al-Quran dan Sunnah dan hikmah. Ya. Nah, oleh karenanya di dalam aktivitas pendidikan itu setidaknya kita harus memiliki kelima hal ini. Apa itu? Yang pertama, hendaknya pendidikan dilakukan lillah, karena Allah. Berarti harus ikhlas. Yang kedua, pendidikan itu hendaknya dilakukan fillah, di jalan Allah. Kita melakukan pendidikan kita itu di atas jalan manhaj, metode, thariqah yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti pendidikan kita itu di jalan Allah, fillah.
bukan di jalan selain Allah. Kemudian yang ketiga, pendidikan kita itu kita lakukan billah, dengan memohon pertolongan Allah. Senantiasa kita beristi'anah kepada Allah. Karena apa? Karena kita sebagai manusia lemah, dhaif. Kita nggak bisa membantu, menolong, menyelamatkan anak kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita nggak bisa menolong diri kita sendiri kecuali Allah yang menolong kita. Sehingga manusia tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Ini mengajarkan agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah, beriltija, beriktimad, bersandar kepada Allah. Ini akan membuahkan akhlak kita tidak mudah menjadi orang yang sombong, arogan, congkak, dan angkuh. Kenapa? Karena semua keberhasilan, kesuksesan yang ada pada kita itu semua adalah dengan kemudahan dan pertolongan dari Allah. Dan juga ketika kita merasa lemah, kita merasa lelah, kita merasa capek, kita merasa nggak mampu, maka dengan senantiasa meminta tolong kepada Allah, kita akan kembali merasa kuat. Kita akan kembali mengumpulkan kekuatan kita, karena hanya Allah yang bisa menolong kita. Akhirnya akan menjadikan kita lebih tegar, lebih teguh, lebih tangguh, dan lebih kuat. Jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika mendidik anak, jangan pernah kita meninggalkan billah, minta tolong kepada Allah, diantaranya dengan memperbanyak doa. Ya, banyak berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kita nggak akan bisa berhasil tanpa pertolongan Allah. Kemudian yang keempat adalah mendidik anak itu ma'allah, artinya menyertakan Allah di dalam semua aktivitas kita. Kita membangun mindset bahwasanya apapun yang kita lakukan akan lebih berkah, lebih bermanfaat manakala kita menyertakan Allah. Kita selalu merasa diawasi Allah, diperhatikan Allah, dilihat oleh Allah, sehingga semua apa yang kita lakukan itu adalah untuk mencari ridhonya Allah. Untuk apa? Dilihat oleh Allah. Sehingga kita akan teralihkan dari melakukan sesuatu lantaran karena ingin dilihat oleh manusia atau mencari ridhonya manusia. Sehingga apabila seseorang di dalam melakukan pendidikan atau aktivitas tidak melibatkan Allah, namun dia hanya ingin untuk dirinya atau diperhatikan oleh orang lain, maka dia akan menjadi people pleaser. People pleaser artinya orang yang selalu mencari ridhonya manusia, dan itu mustahil. Mencari ridhonya manusia itu mustahil. Mencari ridhonya Allah itu sesuatu hal yang mungkin dan sangat bisa dilakukan dengan izin Allah. Ya. Nah, oleh karenanya orang yang melakukan segala sesuatu karena manusia, ingin dipuji manusia, dilihat manusia, takut dengan anggapan manusia, maka sekali-kali hidupnya tidak akan bisa tenang. Abadan, gak akan bisa tenang, gak akan bisa tentram, gak akan bisa damai. Yang terjadi adalah hidupnya selalu dipenuhi dengan kekecewaan demi kekecewaan. Ketika seseorang hidup, itu sangat dipengaruhi dengan pandangan orang lain. Kita nggak akan bisa tenang selamanya sampai kita merubah mindset kita, yaitu dengan tidak mempedulikan anggapan orang lain, tajahul, cuek sama pandangan orang lain, kecuali apabila itu perkataan yang baik, nasihat. Tapi secara asal kita tidak memperhatikan pandangan mereka. Yang kita cari adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, ketika kita mendidik anak itu haruslah ala amrillah, di atas perintah Allah, di atas syariat Allah. Jadi kita melakukan pendidikan ini adalah di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan kita. Kita meyakini anak kita itu bukan milik kita, milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Dan Allah menitipkan kepada kita. Dan yang harus kita pahami jamaah sekalian, ketika Allah memberikan amanat kepada kita, Allah tidak mungkin memberikan amanat melebihi daripada kemampuan kita. Berarti anak-anak yang Allah amanatkan kepada kita, sejatinya kita mampu untuk bisa mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Karenanya jangan punya anggapan, anak saya ini susah banget nih, saya nggak mampu saya untuk mendidiknya. Jangan punya anggapan seperti itu. Kalau kita merasa lemah ngurusin anak, maka kembalikan kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Fudail bin Iyad. Beliau punya anak namanya Ali bin Fudail. Ali bin Fudail ini dahulu anak yang badung, gak bisa dikasih tahu. Apa yang dilakukan oleh Imam Fudail bin Iyad? Yang dilakukan oleh Imam Fudail bin Iyad adalah beliau curhat kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, ya. Beliau mengatakan inni lam astati atau inni lam aqdir, ya, an uaddiba aliyan. Aku enggak sanggup ya Allah mendidik Ali. Capek, ya. Kemudian beliau minta tolong kepada Allah, ya, fa'addibhu, maka tolong bantu aku didik Ali ya Allah untukku. Minta tolong kepada Allah, didik anakku Ali. Ketika kita curhat kepada Allah, minta tolong kepada Allah, ya, Allah nggak akan menyia-nyiakan permohonan kita. Ya, asalkan kita ketika berdoa sabar, tidak tergesa-gesa. Karena kita seringkali manusia itu suka tergesa-gesa. Manusia itu ketika berkaitan dengan haknya Allah, ketika kita dipanggil, azan berkumandang, nanti dulu. Kita suka menunda-nunda haknya Allah dan haknya manusia. Tapi kalau kita menganggap itu hak kita, maka kita pengen cepet-cepetan, ya. Sehingga ketika kita berdoa, kita suka tergesa-gesa. Padahal al-istijal atau al-ajalah, ketergesa-gesaan itu termasuk hal yang dapat menyebabkan doa itu tertahan, doa tidak dikabulkan kalau kita tergesa-gesa, ya. Nah, ini penyakit manusia, suka tergesa-gesa. Fudail bin Iyad rahimahullah curhat kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Allah kabulkan doa beliau. Allah berikan taufik kepada Ali, anaknya Fudail bin Iyad. Tadinya anak yang badung, ya, tadinya anak yang susah dikasih tahu, akhirnya dengan kesabaran Fudail bin Iyad di dalam mendidiknya dan selalu mendoakan, Allah berikan hidayah. Beliau menjadi salah satu ulama, orang yang berilmu dan memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah. Sehingga manakala ketika Fudail bin Iyad setiap kali membaca Al-Quran yang berisi ayat-ayat siksa neraka, beliau menangis sampai terseduh-seduh, badannya bergetar-getar, ya, sampai-sampai beliau pingsan beberapa kali. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi takut khasyah, takut yang baik. Ya, bukan takut yang membuat orang menjadi lari dengan yang ditakuti, tapi takut yang menimbulkan rasa segan kepada yang ditakuti. Takut akan azabnya, tapi rindu dan cinta dengan Allah. Ya, itulah khasyah. Takut yang berangkat dari ilmu dan pengagungan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itulah di dalam mendidik anak kita nggak bisa lepas dari hal ini. Lillahi wa fillahi wa billahi wa ma'allahi wa ala amrillah. Agar pendidikan kita insyaallah diberikan kemanfaatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini adalah ikhtiar kita, upaya kita untuk mendidik anak-anak kita di atas kebaikan, agar hal ini bisa menjadi amal soleh bagi
mereka baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Di ayat ini Allah menyeru siapa? Orang-orang beriman. Kemudian Allah memberikan perintah, ku, jagalah, peliharalah, lindungilah. Kata ku ini ya, itu berasal dari kata waqa. Wiqayah artinya perlindungan, perisai, pertahanan. Akar katanya sama dengan takwa. Ya. Sementara kita tahu makna takwa adalah man ja'ala ma bainahu wa baina ghadabi rahmani wiqayatan, ya. Siapa yang menjadikan dirinya, antara dirinya dengan kemurkaan Allah Ar-Rahman adanya wiqayah. Wiqayah itu pelindung. Ya. Dengan cara apa? Menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu akan menjadi wiqayah. Dan Allah di sini memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga, memelihara dan melindungi. Apa yang dipelihara, dijaga dan dilindungi pertama kali adalah anfusakum, diri-diri kalian. Anfusana, ya, jamak dari nafsun, diri kita. Karena sesuatu yang paling dekat dengan diri kita adalah siapa? Diri kita sendiri. Sesuatu yang Allah berikan pertama kali kepada kita adalah apa? Diri kita sendiri. Allah berikan kita jasad, tubuh. Allah berikan kita ruh. Allah berikan kita akal. Allah berikan kita hati. Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, pemahaman dan seterusnya. Itu semua adalah pemberian Allah kepada kita. Itu semua adalah asalnya milik Allah, dititipkan kepada kita sehingga wajib kita jaga. Berarti ya jamaah, diri kita adalah amanat dari Allah. Jangan pernah nganggap diri kita adalah ya udah diriku, aku terserah mau ngapa-ngapain. Ini konsep yang berangkat dari disorientasi, nggak mengenal diri. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia tidak menghargai dirinya, merendahkan dan menghinakan dirinya. Banyak bentuk penghinaan dan perendahan diri manusia terhadap dirinya. Dan sebesar-besarnya penghinaan diri manusia kepada dirinya ketika dia menundukkan dirinya kepada selain Allah. Ketika dia menyembah dan meminta-minta kepada selain Allah. Ketika dia berbuat kesyirikan, itulah bentuk kehinaan, kerendahan diri yang paling besar. Menghinakan dirinya dengan kehinaan yang paling besar ketika seseorang menyekutukan Allah. Karena Allah menjadikan asalnya kita ini mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa karramna bani Adam." Sungguh kami telah muliakan bani Adam, anak keturunan Adam, fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Allah muliakan kita. Makanya para ulama menerangkan, manusia itu asalnya Allah muliakan. Bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam Allah istimewakan. Ya. Apa di antara keistimewaan dari bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam? Allah istimewakan dengan penciptaannya. Dengan penciptaan tersebut Allah perintahkan malaikat dan juga ya iblis saat itu untuk sujud kepada bapak kita Nabiullah Adam alaihi salam, ya. Nah, kalau kita perhatikan ya jamaah sekalian, Allah ketika memerintahkan malaikat untuk sujud kepada bapak kita, itu bukan sujud ibadah ya, sujud tahiyah, sujud penghormatan, sujud pemuliaan. Artinya Allah memerintahkan agar malaikat dan iblis memuliakan dan menghormati bapak kita Abul Bashar Nabiullah Adam alaihissalam. Maka malaikat pun semuanya tersungkur sujud menaati perintah Allah.
untuk memuliakan bapak kita, kecuali apa? Iblis. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad mengatakan, ya, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, berkata kepada malaikat, Allah mengatakan, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah. Itulah bapak kita. Karena kita harus pahami ya jamaah, asal penciptaan manusia itu kata para ulama ada dua, aslul ba'id, aslul qarib. Asal penciptaan yang jauh, asal penciptaan yang dekat. Asal penciptaan yang jauh adalah ketika manusia diciptakan dari tanah. Itulah bapak kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Itu aslul ba'id. Adapun keturunan dari Nabiullah Adam alaihissalam, ya, maka semuanya diciptakan mimma'in mahin, dari air yang hina. Ya, yaitu dari air mani yang bercampur hingga menjadi nutfah. Itulah aslul qarib, asal penciptaan yang dekat. Ya. Jadi jangan sampai salah paham bahwasanya kita ini semua diciptakan dari tanah. Memang, tapi diciptakan dari tanah itu bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Kita anak keturunannya diciptakan berasal dari air yang bercampur hingga menjadi nutfah, ya, yaitu air mani. Allah berfirman di dalam surat Shad, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah. Ya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila aku telah menyempurnakan penciptaan dari manusia tersebut dan aku telah tiupkan ruhku. Nah, ini seringkali banyak salah paham ini, apalagi ketika orang-orang Nasrani berusaha untuk mencari-cari pembenaran atas akidahnya, ya, maka mereka seringkali salah paham memahami Al-Quran. Jangankan mereka, kita sebagai muslim saja ketika memahami Al-Quran itu harus sesuai dengan apa? Metode penafsiran yang benar yang dibawa oleh Rasulullah, diajarkan kepada para sahabat, kemudian kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, ini dikatakan aku sempurnakan kejadiannya atau penciptanya, kemudian aku tiupkan rohku. Dikatakan rohnya Allah. Berarti orang ini mengatakan Allah itu punya ruh. Itu jelas keliru. Ruh itu yang dimaksud di sini ciptaan Allah. Makanya Allah mengatakan min ruhi, dari rohku, artinya roh ciptaanku. Ya. Seakan-akan ada pemahaman yang dibawa oleh orang-orang yang keliru memahami ini, berarti Allah itu roh, dan mereka meyakini Tuhan Bapa sama dengan Rohul Kudus Jibril, sama dengan Tuhan Anak. Ya, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ya, padahal yang dimaksud min ruhi, rohku, itu roh ciptaanku. Ya, artinya belum tentu sesuatu yang disandarkan itu berarti bagian dari dirinya. Misalnya, ini airku misalnya. Saya ngomong dari sisi bahasa ya. Ini airku, bukan artinya air ini adalah aku. Ya kan? Ini cuman menunjukkan ini adalah milikku. Ya. Nah, juga sama, rohku itu artinya roh ciptaanku, karena apa yang Allah ciptakan Allah miliki. Nah, kemudian Allah berkata kepada malaikat, sungguh aku telah sempurnakan kejadian penciptaan Adam dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kalian semua dengan sujud kepadanya. Gak mungkin Allah nyuruh malaikat, makhluk yang mulia, sujud kepada sesuatu yang tidak mulia. Berarti bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam adalah sosok yang mulia, yang istimewa. Kemudian Allah katakan, ya, di dalam ayat selanjutnya, yaitu di 73, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka semua malaikat seluruhnya tanpa terkecuali sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Ya, istakbara wa kana minal kafirin.
Dia sombong, angkuh, ya, karena dia menganggap dirinya lebih baik. Wa kana minal kafirin, dan iblis adalah termasuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Qala, kemudian Allah berkata, ini perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis enggak mau sujud, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata kepada iblis di ayat ke-75, "Ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka?" Apa yang menghalangi kamu? Apa yang mencegah kamu? Apa yang membuatmu enggak mau antas juda lima khalaqtu biyadayya, untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Tuh perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ahlu sunnah menetapkan Allah punya tangan. Tangannya Allah berbeda dengan makhluk. Jangan dibayangkan, digambarkan sama. Ketika kita menetapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, dan sifat-sifat yang Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya, kewajiban kita mengimani. Gak perlu kita membayangkan, gak perlu kita, ya, tujuannya baik, tanzih, mensucikan. Kalau Allah punya tangan, nanti seperti kita dong, seperti makhluk. Gak mungkin, mustahil. Akhirnya dipalingkan maknanya. Oh, maksudnya bukan tangan, tapi kekuatan. Dan di sini Allah menyebutkan biyadayya, dengan kedua tanganku. Bagaimana mau dipalingkan maknanya dengan kedua, kekuatanku? Ya, Allah menyebutkan Allah punya dua tangan. Dan kita wajib mengimani sebagaimana datangnya maknanya, tanpa kita takwil, tanpa kita ta'til. Pertama, kita tolak maknanya. Tanpa kita takwil, tahrif, kita rubah-rubah maknanya. Tanpa kita takyif, kita deskripsikan, kita gambarkan bagaimana bentuknya dan sebagainya. Dan tanpa kita tasbih atau tamthil, kita serupakan. Kewajiban kita cukup imani, ya. Akal kita terbatas, akal kita nggak mampu menjangkau ketika berbicara tentang Allah. Kewajiban kita ketika bicara tentang Allah, tunduk dengan apa yang Allah sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling kenal dengan Allah. Karenanya jangan kita berbicara tentang Allah mengandalkan akal kita. Nggak sanggup akal kita menjangkau Allah, ya, nggak bisa. Makanya iblis ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud dengan makhluk yang telah aku ciptakan dengan biyadayya, dengan kedua tanganku? Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Astakbarta am kunta minal 'alin?" Ya. Apakah kamu merasa dirimu sombong atau menyombongkan diri, atau kamu merasa bahwasanya kamu termasuk golongan yang tinggi? Apa jawaban iblis? Nah, ini penyakit makhluk pertama kali ketika menentang dan kufur kepada Allah. Apa itu? Qala ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih baik darinya. Kenapa? Dia pakai logika nih. Logika iblis. Kata iblis, ya, khalaqtani min khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Ya, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Tanah liat. Tanah yang bercampur air menjadi lempung. Tanah liat. Yang mungkin menurut sebagian orang jorok. Ya. Aku ini dari api. Api itu bercahaya, mengeluarkan sinar. Dia menganggap dirinya lebih baik asal penciptaannya daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Gak mau dia sujud untuk memuliakan, tunduk kepada perintah Allah kepada Adam. Dia merasa dirinya lebih baik. Itu sebab kekufuran pertama kali. Sombong, angkuh, congkak. Kenapa ya jamaah? Karena dia mengalami yang namanya disorientasi. Dia mengalami yang namanya, ya, sebenarnya al-jahlu binafsihi, bodoh tentang dirinya. Dia menganggap dirinya lebih berilmu daripada Allah, sehingga dia menganggap aku diciptakan dari api, seharusnya api lebih baik dong daripada tanah.
Kenapa aku mau sujud sama makhluk yang diciptakan dari tanah? Ya, jadinya dia menyombongkan diri. Dan ini penyakit-penyakit yang sangat mungkin menimpa anak Adam, yakni sombong dan hasad. Ini juga ada hasadnya. Apa hasadnya? Hasadnya adalah dia gak terima nih, iri, dengki. Kenapa kok Nabi Adam itu diistimewakan Allah, diciptakan dan dibentuk langsung oleh Allah dengan kedua tangannya, kemudian kita disuruh bersujud, padahal aku lebih baik. Malaikat diciptakan dari cahaya, tapi malaikat semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali iblis. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Ya, kalau begitu engkau wahai iblis, keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah ar-rajim, yang terkutuk. Ya, artinya rajim itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Makanya siapa yang dijauhkan dari rahmat Allah, maka dia terkutuk. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian tidak cuma itu, Allah mengatakan wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh laknatku, kutukanku adalah kepadamu sampai nanti di hari pembalasan, sampai nanti di hari kiamat. Dikutuk oleh Allah. Kemudian apa kata iblis? Bukannya dia kembali bertaubat, tapi dia malah menunjukkan penentangan dan penantangan. Ya. Dan ini merupakan bagian dari ketentuan Allah sebenarnya. Ya. Apa kata iblis? Qala rabbi fandirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu ya Rabbku, tangguhkan aku. Ya, jangan bikin aku mati dulu sampai hari mereka dibangkitkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaka minal mundharin. Sesungguhnya engkau wahai iblis termasuk makhluk yang akan ditangguhkan. Engkau enggak akan mati sampai nanti di yaumil kiamah. Ya ila yaumil waqtil ma'lum, sampai di waktu yang sudah ditentukan. Ya, yaitu sampai di hari kiamat. Kemudian apa kata iblis alaihi laknatullah? Setelah dia tahu ternyata dia termasuk makhluk yang akan ditangguhkan sampai hari kiamat, qala fa bi'izzatika. Ini bayangkan, iblis saja bersumpah dengan kemuliaan Allah. Ini iblis nih. Tapi ternyata kenapa ada di antara kita manusia bersumpah tidak hanya dengan menyebut Allah, tapi bersumpah dengan menyebut selain Allah. Demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi orang tuaku, demi ayah ibuku. Ya, enggak boleh. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah jatuh kepada kesyirikan. Dia telah berbuat kesyirikan. Manusia enggak boleh bersumpah kecuali menyebut Allah. Allah baru boleh bersumpah dengan menyebut makhluknya. Kita enggak boleh. Kita hanya boleh bersumpah menyebut nama Allah. Meskipun kita memuliakan Rasulullah, enggak boleh kita bersumpah dengan menyebut nama Rasulullah. Wallahi war Rasul, demi Allah dan demi Rasul, enggak boleh. Hanya boleh wallahi, tallahi, billahi. Hanya Allah saja. Iblis saja punya ilmu tentang hal ini. Ya. Iblis bersumpah dengan kemuliaan Allah. Kita boleh bersumpah dengan kemuliaan Allah, keagungan Allah. Ya, nama-nama Allah. Boleh. Ya. Kata iblis, fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Ya. La ughwiyannahum ajma'in. Ya. Aku sungguh-sungguh akan memalingkan atau menyesatkan mereka semua. Manusia akan aku sesatkan semuanya. Iblis dengan pede ini mengatakan, ya, aku benar-benar sungguh-sungguh akan menyesatkan ajma'in, semuanya, kata iblis. Tapi ternyata ada yang enggak disanggupi oleh iblis. Meskipun dia pede, aku sesatkan semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali ya Allah, hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Hamba-hambamu yang ikhlas. Ya. Hamba-hambamu yang ikhlas.
nggak mampu dia memalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala fal haqqu wal haqqu aqul. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu maka kebenaran itu dariku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Kemudian baru Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, ya, la amla'anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. La amla'anna jahannam, sungguh aku akan penuhi neraka jahannam, minka, dengan dirimu wahai iblis, wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, dan juga dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semua. Artinya siapa yang mengikuti iblis, maka dia akan bersama dengan iblis di dalam jahannam. Wa nas'alullah salam wal afiyah. Ya. Nah, jadi ya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita bisa mengambil pelajaran nih, yakni asalnya kita ini manusia, Allah berikan keistimewaan, Allah berikan kemuliaan. Karena itu jangan kita rendahkan hal ini, kita jaga, kita pelihara kemuliaan ini. Nah, di antaranya adalah kita harus mensyukuri semua apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk diri kita, termasuk tubuh kita. Kita syukuri. Kadang-kadang ada orang-orang, dia kurang bersyukur kepada Allah ketika dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa ya aku kok hitam ya? Kenapa ya kok dia putih? Allah nggak melihat warna kulit. Ya, ketika manusia itu mereka membangun standar penilaian dari penampilan, maka yang terjadi adalah apa? Mereka akan berada di dalam penyimpangan. Karena Allah tidak melihat penampilan, rupa, nggak Allah lihat. Ya, casing itu seringkali menipu. Ya, penampilan itu seringkali menipu. Yang paling penting itu adalah apa? Kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah enggak melihat kepada bentukmu, rupa-rupamu, jasmani kamu, tubuh kamu, fisik kamu, enggak Allah lihat. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maka tetapi Allah melihat kepada hati dan amal-amal kalian. Nah, jadi ku anfusakum, jagalah dirimu, artinya kita harus menjaga diri kita dengan memeliharanya, dan kita bersyukur atas apa yang Allah berikan. Makanya Allah melarang kita merubah-rubah ciptaan Allah. Taghyiru khalqillah, enggak boleh. Wah, hidungku kurang mancung nih, akhirnya dioperasi supaya mancung. Wah, pipiku kurang cabi nih, akhirnya dioperasi supaya cabi. Wah, kulitku nih kurang putih nih, akhirnya dioperasi supaya putih. Itu semua adalah bentuk kekufuran, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dilarang untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Ya, termasuk yang ada di dalam diri kita. Pernah suatu ketika ada ibu-ibu yang sempat curhat, konsultasi ke saya, Ustadz, saya punya anak perempuan remaja. Memang kesalahan kami, Ustadz, kami baru belajar sekarang. Dahulu kami itu hidup memang cenderung liberal. Ya. Nah, kemudian ya ala kulli hal, si anaknya ini ketika remaja nggak mau pakai jilbab. Ya. Kemudian yang lebih parah lagi, dia mentato tubuhnya. Ketika ibunya marah, dia balas marah lagi. Katanya, "Mah, ini tubuhku sendiri, aku bebas dong, aku mau ngapain tubuhku? Aku mau perlihatkan di hadapan orang, artinya aku mau pakai baju atau enggak pakai baju, urusan aku, bukan urusan mama. Aku mau pakai tato atau enggak, urusan aku. Ini tubuh aku," katanya anaknya begitu. Si ibu ini bingung untuk memberikan nasihat dan menjawabnya. Ini semua kenapa ya jamaah terjadi? Karena tadi nggak punya pondasi, nggak diajarkan akidah, tauhid rububiyah. Kamu itu ciptaan Allah, berarti kamu milik Allah, termasuk tubuhmu milik Allah, harus dijaga, dipergunakan sebagaimana perintah Allah. Nggak boleh kita merubah-rubah ciptaan Allah. Ya, termasuk mentato dan yang semisalnya. Ya. Nah, inilah ketika manusia itu jauh dari syariat Allah, mereka akan mengalami disorientasi. Kemudian setelah diri kita, wa ahlikum, keluargamu. Wa ahlikum, keluargamu itu adalah istri-istrimu, anak-anakmu. Itu yang pertama kali. Karena setelah diri kita, manusia yang paling dekat dengan diri kita siapa?
Apakah orang tua kita? Bukan, ternyata. Yang paling dekat dengan diri kita adalah pasangan kita, suami atau istri kita. Karena dengan pasangan itu udah nggak ada lagi batasan aurat. Orang tua ketika kita udah dewasa masih ada aurat, nggak boleh kita menampakkan aurat besar kita. Tapi kepada suami atau istri boleh. Ya, makanya yang paling dekat dengan diri kita setelah diri kita adalah pasangan kita, suami kita atau istri kita. Baru kemudian anak-anak kita, baru kemudian ya keluarga kita dan seterusnya yang lainnya. Maka kita wajib menjaga mereka semua dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ada yang bertanya, Ustadz, batu salahnya apa Ustadz kok dimasukkan ke dalam neraka? Disebutkan wal hijarah, batu di sini bukan sebagai hukuman untuk batu, tapi sebagai tambahan hukuman bagi manusia. Itu yang diterangkan oleh para ulama. Yang bahan bakarnya manusia dan batu, manusia masuk neraka sebagai hukuman, punishment bagi mereka, tapi tidak untuk batu. Batu itu tidak diazab, tapi batu dijadikan bahan bakar untuk semakin menjadikan neraka itu bergolak, tambahan azab bagi manusia. Itu maknanya. Ya. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa." Dalil kedua. Dan perintahkanlah wahai Muhammad, ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita. Ya. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Jadi ternyata nabi kita pun diperintahkan Allah untuk fokus pertama kali mendidik keluarganya. Salat ini perkara penting. Perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad untuk salat. Ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan kesabaran yang ekstra di dalam mengerjakannya. Allah enggak mengatakan wasbir 'alaiha, wastabir. Ada ziyadatul huruf, yaitu huruf ta. Itu tambahan huruf itu menunjukkan tambahan makna. Kata wasbir dengan wastabir, mana yang lebih kuat? Wastabir. Sabar yang lebih ekstra. La nas'aluka rizqan, kami tidak memintamu rezeki, nahnu narzuquka, kamilah yang memberikan kalian rezeki, wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalil berikutnya adalah ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Wal amiru ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, seorang pemimpin, penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya atau rakyatnya. War rajulu ra'in ala ahli baitihi, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, orang-orang yang berada di rumahnya, karena laki-laki adalah raja di rumah tersebut. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan diminta pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Wal mar'atu, wanita juga ra'iyatun fi baiti zawjiha, pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, ya, dan seorang pelayan pun juga pemimpin terhadap harta tuannya, ya, wa baitihi, ya, wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kemudian diulangi oleh Nabi, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ya. Nah, Nabi juga bersabda, muru abna'akum bisolati wahum abna'us sab'in, ya, wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Ya, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Pukul kalau enggak salat di usia 10 tahun. Ya. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Ini adalah tuntunan Nabi untuk mengajarkan tentang salat, dan ini juga banyak banyak faidahnya, ya, nanti kita akan bahas di dalam babnya. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, ya, dinukilkan lagi dari sini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqutu, ya, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa manakala dia mengabaikan, menyia-nyiakan
ya yang menjadi tanggungannya. Jadi menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya inilah kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita agar mereka berada di atas kebaikan, ya. Nah, ala kulli hal ya, di sini kesimpulannya adalah, ya sebelum kita bertanya jawab, anak kita itu adalah milik Allah. Allah titipkan kepada kita, maka kewajiban kita menjaga titipan tersebut hingga waktunya kita mengembalikan anak tersebut. Dan seorang yang amanat, ketika dia dititipkan sesuatu, maka dia akan menjaga amanat tersebut sebaik-baiknya hingga dia kembalikan kepada pemiliknya. Dan bukanlah dikatakan orang yang amanat ketika sesuatu yang dititipkan itu dia abaikan, dia cuekkan, dia biarkan begitu saja, atau malah dia rusak-rusak, kemudian dikembalikan titipan tersebut dalam keadaan yang cacat, dalam keadaan yang tidak baik. Maka ini orang termasuk pengkhianat. Kita nggak pingin di hadapan Allah menjadi pengkhianat. Kita nggak pingin di hadapan Allah kita kembalikan titipan Allah ini dalam keadaan yang rusak, dalam keadaan yang tidak baik. Kita ingin menjaga amanat Allah. Kita mendidik anak itu adalah karena Allah. Anak kita ini titipan Allah. Allah jadikan kita menyayanginya. Allah jadikan dia sebagai buah hati kita. Allah jadikan dia sebagai belahan hati kita. Tapi tetap itu bukan milik kita, milik Allah. Allah berhak untuk mengambilnya anytime, kapan saja. Tugas kita menjaga, memelihara, dan kelak kita kembalikan anak kita milik Allah itu dalam keadaan yang baik. Kita kembalikan kepada pemiliknya. Itu tugas kita ya jamaah sekalian. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita, kita sadar anak kita itu adalah amanat dari Allah, titipan dari Allah, bukan milik kita, maka kita ingin mengembalikan anak kita menjadi dekat dengan Allah, sang pemiliknya. Kita ingin supaya anak kita ini kita kembalikan dalam keadaan Allah ridho dan Allah cinta dengannya, sehingga dengannya, dengan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi sebab kita pun juga akan mendapatkan ridho dan cinta Allah. Kita bisa dekat dengan Allah. Dan anak yang kita didik ini bisa menjadi sebab kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan dia juga bisa menjadi salah satu syafi'an lana, yang akan memberikan syafaat bagi kita, yang akan bisa menyeret kita ke dalam surga, dan bisa mengampunkan dosa-dosa kita dengan lantunan doa-doanya. Bisa jadi mungkin kita banyak maksiat, kita banyak dosa, kemudian kita meninggal dunia, gak ada satupun yang bisa kita andalkan saat kita sudah berada di alam kubur kecuali amal-amal yang kita tinggalkan. Ya, di antaranya yang paling bermanfaat adalah anak yang kita didik, yang mendoakan kita. Ketika dia melantunkan doa memohon ampunan kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku, Allah akan kabulkan. Allah ampunkan dosa kita. Setiap kali dia memohon ampunan, Allah ampunkan dosa kita, sehingga dosa kita pun akhirnya Allah ampuni semuanya. Ketika dosa kita Allah ampuni semuanya, ternyata masih tersisa dari doa anak kita. Artinya masih ada doa-doa permohonan ampunan dari anak kita. Ketika Allah ampunkan dosa kita, Allah tempatkan kita di surga. Mungkin bisa jadi di tingkatan surga paling rendah, tapi ternyata masih ada sisa-sisa dari dosa-dosa, doa-doa, mohon maaf ya, doa-doa anak kita yang selalu mendoakan ampunan untuk kita. Ternyata dengan sebab itu bukan hanya dosa-dosa kita diampuni Allah, kita diangkat derajatnya oleh Allah di surga. Udah masuk surga, diangkat lagi di tingkatan surga lebih tinggi dengan sebab doa-doa anak kita. Bukankah Nabi SAW mengatakan wa anna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah, ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Udah masuk surga, bahagia dia, nikmat dari Allah, kemudian diangkat lagi di tingkatan surga yang lebih tinggi. Maka dia heran, dia bertanya, wa anna li hadza, dari mana aku dapatkan ini ya Rabbku? Wa qila lahu, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, dengan istighfar, permohonan ampun, permohonan maghfirah anakmu kepadamu, maka Allah angkat derajatmu.
ketika sudah di surga. Bukan hanya Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita. Itulah manakala kita menganggap anak kita ini adalah sesuatu yang penting, amanat dari Allah, kita harus jaga, ya. Sehingga dengan hal ini bisa menjadi salah satu amal kita yang senantiasa mengalirkan pahala. Nah, wallahu taala a'lam bissawab, ya. Barakallahu lakum wa fikum. Ya, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan yang bisa saya tanya, yang bisa saya jawab akan saya jawab, ya.